Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Damar Haji Pamungkas dari Laskap 1, pelajaran sejarah tentang pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sejarah agama Hindu diawali dengan kedatangan bangsa Arya melalui celah Kelbe pada 2000 sampai 1500 SM yang membuat suku bangsa Davida penduduk asli daerah tersebut terdesak. Sejarah agama Hindu. Perkembangan agama Hindu di India terbagi menjadi 4 zaman, yaitu zaman Weda, zaman Brahmana, zaman Upasihab, zaman Buddha. Sejarah agama Buddha. Sepeninggal Buddha berikutnya menyebarkan ajarannya dan lahir kitab suci Tripitaka. Ajaran Buddha yang berkembang terbagi dalam 2 aliran, yaitu Hinayana dan Mahayana. Teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Menurut teori Brahmana, menurut J.I.C. dan Leur ini, para Brahmana datang dari India ke Indonesia atas undang-undang pemimpin suku dalam rangka mengikuti kekuasaan. Menurut teori kesatria, menurut V.D.K. Boch ini, para prajurit yang kalah atau jenuh menghadapi perang di India lantas meninggal India. Rupanya di antara mereka ada pula yang sampai ke wilayah Indonesia. Kerajaan Kutai. Bukti arkeologi kesadaran kerajaan ini adalah temuan prasasti yang tertulis atas tujuan buah yupa atau kubu batu. Kerajaan Kutai, nama rajanya adalah Kudungga, Asmawarman, dan Ularman. Kerajaan Kutai runtuh setelah diserang Kutai Kertanegara. Kerajaan Tarumanagara. Menurut prasasti Tugu, wilayah kekuasaannya meliputi hampir seluruh Jawa Barat, yaitu membentuk dari Banten, Jakarta, Bogor, hingga Cirebon. Kerajaan Pajajaran Sunda. Kerajaan Pajajaran abad ke-7 sampai ke-17. Wilayah meliputi provinsi Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan berbagai Jawa Tengah sekarang. Pakuan pelajaran atau Pakuan atau pelajaran adalah pusat pemerintah kerajaan Sunda. Dalam prasasti Singhayang Tapa disebut seorang raja bernama Maharaja Sri Jaya Bupati dan berkuasa di Prahaja Sunda. Pada Jaya digantikan oleh Rahyang Niskala Watsu Kencana atau Raja Sri Baduga Maharaja yang terlibat pada perang Buddha pada 1357. Kerajaan Melayu. Lokasi pusat kerajaan Melayu diperkirakan berada di sekitar Jambi, persisnya di tepi Sungai Batanghari. Berita dalam sejarah dinasti Tang 618 sampai 906 Masehi mencatat tentang datangnya utusan dari Molohiyu pada 644 Masehi dalam rangka hubungan dagang. Kerajaan Sriwijaya. Daerah kekuasaannya membentang dari Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, dan pesisir Kalimantan. Berdasarkan temuan sumber tertulis serta berita Tiongkok dan Arab, kerajaan Sriwijaya diperkirakan berdiri sekitar abad ke-7. Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran sekitar abad 7, antara lain disebabkan serangan kerajaan Medang Kamulan, serangan kerajaan Cholamandala, terdesak oleh kerajaan Thailand, dan diserang Majapahit pada 1477. Kerajaan Kalingga. Kalingga adalah kerajaan bercorak Buddha di Jawa Tengah yang berdiri di sekitar abad ke-7. Satu Ting yang menyebut abad kerajaan dengan nama Holing Kalingga yang berlokasi di Copo, Jawa. Raja yang terkenal adalah Ratu Sima. Berita Tiongkok
hanya menyebutnya kerajaan ini memiliki hasil bumi yang sangat laku di perdagangan seperti emas, perak, dan cola badak dan gading gajah. Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram kuno atau Mataram Hindu atau Kerajaan Medang periode Jawa Tengah adalah kelanjutan dari Kerajaan Kalingga di Jawa Tengah sekitar abad 8. Lokasinya berada di pedalaman Jawa Tengah sekitar daerah yang banyak dari sungai seperti Sungai Progo dan Progomonto dan Bengawan Solo. Ada dua dinasti Wangsa yang berkuasa di Mataram, yaitu dinasti Salingrah dan Sanjaya yang berdasarkan prasasti tanggal 732 Masehi dan prasasti Mansyatasi pendiri dinasti Sanjaya Hindu adalah Sanjaya, anak dari Sanaha, cucu Ratu Sima. Beberapa peninggalan kerajaan Sriwijaya. Candi Prambanan atau Candi Rowo Jonggrang adalah kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Pembangunan candi ini dimulai Raki Pikatan sebagai tandingan Candi Buddha Borobudur dan Candi Sewu. Pada pertengahan abad ke-8, Jawa Tengah berada di bawah kekuasaan raja-raja dinasti Sailendra yang merupakan penganut Buddha. Berdasarkan salah satu prasasti yang ditemukan di situs Ratu Boko, kawasan situ Ratu Boko merupakan kawasan peninggalan sejarah yang bercorak Hindu dan Buddha yang dibangun sekitar abad ke-7 sampai ke-10 Masehi. Kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan bercorak Hindu ini merupakan kelanjutan dari Kerajaan Mataram pada abad ke-10. Kerajaan ini dipindahkan oleh Empu Sindom ke Jawa Tengah. Menurut para ahli, pemindahan Kerajaan Mataram Medang ke Jawa Timur disebabkan terjadi letusan Gunung Merapi. Faktor ini adalah adanya konflik perubahan tahta di dalam istana. Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri adalah kerajaan agrarisis dengan raja pertama Samawarawijaya yang kemudian digantikan oleh secara berturut-turut Sriwijaya Warsa dan Barweswara. Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaan pada masa Jayabaya. Ia berhasil menguasai Donggala yang membuat Kediri menjadi salah-satunya kerajaan yang berdiri di Jawa Timur pada masa tersebut. Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari bercorak Hindu didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222. Kerajaan diperkirakan berada di daerah Singasari, Malang. Nama resmi kerajaan Singasari adalah Turnapel. Ibu kota kerajaan Turnapel bernama Kutaraja. Nama-nama rajanya di antaranya Ken Arok, Anusapati, Tohjaya, Ranggawuni, dan Kertanagara. Kerajaan Majapahit. Berdirinya Kerajaan Majapahit adalah hari penobatan Raden, yaitu 10 November 1293. Pusat Kerajaan Majapahit diperkirakan di daerah Tuawulan, sekarang 10 km sebelah baratnya daya kota Mojokerto, Jawa Timur. Nama-nama rajanya diantaranya Raden Wijaya, Raden Jayanegara, Tibuwana, Tunggadewi, dan Hayam Wuruk. Wilayah Kerajaan Majapahit terbagi menjadi 3, yaitu Negara Agung, Mancanegara, Nusantara. Kerajaan Bali. Kerajaan Bali merupakan kerajaan bercorak Hindu yang terletak di Tampak Siring dan Pejeng. Kerajaan Bali ada ditaklukkan oleh Gajah Mada. Sejak itu kerajaan Bali menjadi wilayah kekuasaan Majapahit. Struktur pemerintahan keluarga raja memerintah secara turun-temurun. Badan Penasihat Raja, pegawai pemerintah, bagian pemerintah bermugutan pajak dan administrasi. Politik sistem pemerintah. Salah satu pengaruh Hindu di bidang politik muncul konsep Dewa Raja, dan konsep ini di Indonesia mulai mengenai sistem pemerintah kerajaan. Agama.
dan sosial budaya. Dalam kehidupan sosial, pengaruh kebudayaan Hindu yang nyata adalah dikenalkan sistem kasta, ekonomi, sistem mata pencarian. Pada zaman prasejarah, penduduk Indonesia adalah pelayar-pelayar yang sanggup mengaruh lautan lepas. Lautan bukan penghalang melainkan penghubung. Seni bangun, seni pahit, dan relief candi. Perbedaan candi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Candi Jawa Tengah Candi Jawa Tengah dibentuk Jawa Tengah berbentuk tumbuh dengan hiasan kelampang di atas gawang pintu masuk. Puncak candi berbentuk stupa. Bahan utamanya batu andesit dan umumnya menghadap ke timur. Candi Jawa Tengah berbentuk lebih ramping. Puncak dari berbentuk kubus dan di atas gawang pintu terdapat hiasan dan atau wujud kepala raksasa. Sekian dan terima kasih.